Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Lutfi Muhammad Alfarizki. Kali ini saya akan ngebahas materi MTCNA yang mengenai bridge. Langsung saja ke materi bridge ya. Oke, untuk pada untuk bridge itu kita akan membahas konsepnya terlebih dahulu. Nah, konsep dari bridge itu ialah menggabungkan beberapa interface menjadi satu interface virtual dengan kategori satu segmen jaringan. Nah, bridge ini bekerja pada layer 2 dengan memisahkan collision domain menjadi dua bagian. Semua bridge ini bisa semua tipe interface. Bisa Ethernet, wireless, SFP tunnel, bisa di bridge. By default untuk router SOHO sudah tersetting bridge mulai dari Ether 2 sampai ke Ether 5. Selanjutnya itu langsung ke studi kasus pada materi bridge. Nah, untuk studi kasusnya itu ada 3 yang harus kita praktekkan. Yang pertama itu harus mengkonfigurasi topologi sederhana bridge. Lalu yang kedua itu konfigurasi DHCP server dan NAT pada topologi bridge. Lalu yang ketiga itu mencoba menambahkan router baru dengan mengkelompokkannya pada bridge yang sebelumnya sudah dibuat. Oke, sebelum ke praktekannya saya izin disclaimer dulu. Saya di sini tidak mau menggunakan aplikasi Winbox, tapi saya pakai CLI-nya PinetLab ya. Karena Winbox saya mengalami error, jadi saya menggunakan CLI atau terminal yang ada pada PinetLab. Oke, langsung saja ke pembahasan studi kasus materi bridge. Oke, hal yang kalian harus siapkan itu 2 router, lalu 4 PC, dan 1 internet. Nah, internet yang digunakan itu Coordinate ya. Oke, yang pertama-tama itu kalian harus menyambungkan router ke internet ya, menggunakan Ether 1. Lalu ke Ether 2 itu PC 1 dan ini PC 2 ke Ether 3. Nah, sebelum di bridge itu si Ether 2 dan si Ether 3 itu bisa berbeda segmen. Misal, si Ether 2 itu dia menggunakan IP yang 10.10.10.0/24 dan Ether 3 itu eh 192.168.10.1/24. Nah, kalau setelah di bridge itu mereka menjadi satu segmen. Tuh misal kalau sudah di bridge itu bisa satu segmen misal 172.168.110.1. Nah, ingat ya, tujuan dari bridge itu menyatukan interface agar si interface tersebut menjadi satu segmen. Oke, langsung saja ke praktek yang pertama itu mengkonfigurasi sederhana topologi bridge. Oke, kalau sudah disiapkan topologinya, kita nyalakan si routernya. Oke, kalau sudah nyala, kita masuk ke si routernya. Nah, kita tunggu sampai ada tampilan login ya, teman-teman. Oke, lama ya, seperti biasa. Udah biasa ini, lama login ke si routernya. Nah, oke sudah. Nah, kalau udah tampilan login seperti biasa admin. Wait.
admin, lalu enter passwordnya, lalu no atau no, create new password. Setelah itu kalian enter agar bisa enter. Nah, kita coba cek dulu apakah sudah dapat IP dari si internetnya, si internet, dari si internet. Kita coba cek IP add print. Kalau sudah muncul berarti dia sudah mendapatkan IP dari si internet ini. Oke, kalau sudah dapat IP, kita coba ubah nama ini ke nama yang kita inginkan. Caranya itu seperti ini. Identity, lalu set, lalu name, lalu kita ubah menjadi RB1 saja seperti ini. Nah, kalau sudah, kita coba untuk mengkonfigurasikan bridge ya. Caranya itu kita coba cek dulu di interface apakah ada something di menu interface. Nah, ternyata tidak ada. Masih seperti biasa itu ether 1, ether sampai ether 4. Nah, kita di sini akan menambahkan bridge ya di menu si interface ini. Caranya itu kalau di Winbox itu dia di menunya itu langsung ada bridge. Nah, kalau di CLI itu kita harus masuk dulu ke apa namanya? Menu interface dulu. Jadi seperti ini untuk menambahkan bridge-nya dulu. Kita coba tambahkan dulu si nama bridge-nya. Tuh kita comment interface lalu bridge. Nah, kita coba cek dulu apakah di menu bridge ini ada nama. Ternyata tidak ada, belum ada bridge yang kita tambahkan. Coba kita tambahkan interface bridge add lalu name, kita kasih nama Hayu Bridge aja lah, bridge. Nah, kalau sudah kita enter dan kita coba cek lagi, coba print. Nah, di sini itu pada tampilan bridge-nya itu sudah ditambahkan nama si bridge-nya itu Hayu Name. Kita sudah tambahkan tadi dan usahakan si keterangannya itu running ya teman-teman. Nah, kalau sudah menambahkan nama untuk si bridge-nya, kita tambahkan pot yang ingin kita gabung atau kita ingin bridge ya. Caranya seperti tadi, interface lalu bridge. Namun pada setelah bridge kita tambahkan port. Nah, kalau sudah kita tambah add. Lalu kalau sudah add kita pakai bridge yang mana? Nah, di sini bridge Nah, bridge-nya apa? Nah, bridge-nya itu nama yang tadi kita tambahkan pada komen sini ya, itu Hayu Bridge. Berarti kita tambahkan Hayu Bridge. Nah, kalau sudah kita tambahkan interface mana yang kita akan tambah bridge itu kita coba lihat di sini itu ether 2 dan ether 3. Nah, tinggal tambahkan ether 2. Nah, tinggal enter, tinggal klik tanda panah atas, tinggal ubah si ether 2-nya ke ether 3. Lalu enter, kita coba cek di interface bridge, lalu port, lalu print.
Nah, kalau sudah ada di menu bridge bagian port itu sudah ditambahkan begini, berarti kalian berhasil menggabungkan si Ether 2 dan si Ether 3 ini. Kalau sudah menggabungkan kedua port tersebut, kita tambahkan IP untuk si bridge ini. Oke, caranya itu, oh sebelum ke sana kita coba cek dulu di bagian interface apakah ada something interface, lalu print. Coba cek. Nah, di bagian tampilan interface itu ada tambahan ya teman-teman. Itu ada yang namanya Hayu Bridge dan tipenya itu Bridge. Nah, kalau ada tampilan Bridge di menu interface kalian, itu berarti kalian berhasil mengkonfigurasi si bridge itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan IP ya, IP address seperti biasa, add, lalu address. Address yang kita gunakan itu 92.168.110.1. Slashnya itu 124 aja, lalu interface yang kita gunakan itu interface yang bridge ini, yaitu Hayu Bridge ya namanya. Oke. Lalu enter. Kita coba cek pada IP address list, kita coba print. Nah, dia udah tambahkan itu IP yang tadi kita tambahkan, tapi lalu interface-nya itu kita menggunakan bridge, bukan si Ether 2 ataupun Ether 3. Namun kita menggunakan bridge ya. Nah, kalau sudah konfigurasi sederhana bridge, kita coba tes ke dua PC ini, apakah bisa saling komunikasi atau tidak. Kita tambahkan IP dulu, IP 192.168.110.2, slashnya kita 24 saja, lalu IP gateway-nya itu 168.110.1.1. Lalu enter, kita tambahkan di PC kedua, itu IP address 192.168.110.3. Tadi titik 2, kita ini titik 3. Jadi D-nya itu 168.10.1. Lalu enter. Kalau sudah kita coba ping ke si PC 2. 192.168.10.3. Kita coba tes ping, harusnya sih berhasil ya teman-teman. Dan berhasil. Untuk studi kasus yang pertama itu berhasil ya teman-teman. Lanjut ke studi kasus yang kedua itu menambahkan DHCP server dan NAT ya, firewall NAT. Oke. Caranya itu kalian tinggal tambahkan IP DHCP server, maaf. Itu caranya itu IP DHCP tinggal server, strip server, lalu kalian di sininya bukan add tapi setup agar cepat ya, lalu enter. Nah, DHCP server interface, si DHCP ini akan menggunakan interface mana? Nah, karena kita sedang mengkonfigurasi bridge, berarti kita pakai yang tadi, yang ini, yang 192.168.10.1.124 yang interface-nya Hayu Bridge atau yang keterangannya bridge ya. Jadi kita pakai di sininya Hayu Bridge.
Nah, lalu enter, lalu select network for the HCP address. Di sini DHCP address space itu 92.8.10.0. Kalian samakan dengan yang IP network yang Hayu Bridge ini. Kalau sudah sama, tinggal enter saja. Lalu gateway-nya itu samakan dengan yang ini. Oke, kalau sudah sama, kita enter. Lalu di sini range IP yang diberikan oleh DHCP server itu dari 10.2 sampai 10.254. Nah, kalau sudah, kalau kalian mau ganti si 254 misalkan ke 200, kita bisa. Saya langsung enter saja. Enter. Nah, di sini DNS servernya kita enter saja. Lalu list time atau waktu yang dipinjamkan oleh si DHCP server. Kita enter saja. Nah, udah untuk konfigurasi DHCP server. Coba kita cek DHCP server. Lalu print. Nah, di sini keterangannya sudah tambahkan pada menu DHCP server. Kalau sudah, kita coba si PC1 dan PC2 itu meminta IP ke si router. Coba DHCP harusnya Dora. Nah, kalau statusnya Dora berarti konfigurasi DHCP servernya itu berhasil ya, teman-teman. Nah, di sini IP yang didapatkan itu 10.254. Dan di sini untuk si PC2-nya itu mendapatkan nah, Dora juga berarti berhasil. Oh, dia mendapatkan 10.253. Nah, kita coba tes ping ke internet atau ke 88. Coba 88. Nah, alhasil timeout. Kenapa timeout? Karena kita belum mengkonfigurasi firewall NAT. Nah, oke, kita pergi ke router. Itu kita ke mengkonfigurasi firewall NAT. Caranya kalian tinggal IP, lalu firewall, ke menu firewall, lalu kalian pilih menu NAT, lalu kita tambahkan chainnya itu dia SRC ya, SRC NAT. Lalu kita out out interface-nya itu seperti biasa, itu ether 1. Lalu action yang digunakan itu masquerade ya. Masquerade. Nah, kalau sudah tinggal enter. Kita coba tes ping ke 88 CPC1 dan CPC4. Harusnya sih udah bisa ya. Dan berhasil. Kita coba si PC4. Apakah dia juga berhasil? Ping ke 8.8. Nah, berhasil ya teman-teman. Kalau sudah berhasil berarti konfigurasi studi kasus materi bridge yang kedua itu done ya. Tinggal yang terakhir itu menambahkan router baru pada mana sih? Nah, ini menambahkan router baru dengan mengelompokkannya pada bridge yang sebelumnya sudah dibuat. Oke. Nah, di sini si router 2 ini itu diibaratkan bisa dibilang switch ya, teman-teman. Oke, kita konekkan dulu. Nah, kalau sudah kita nyalakan.
Lalu PC 3 dan 4-nya kita sambungkan ke si router 2. Nah, kalau sudah, kita coba login ke si router 2. Nah, sembari kita menunggu login, kita bridge si Ether 4 itu ke si konfigurasi bridge yang tadi kita udah konfigurasi. Kita tinggal tambahkan si IP, bukan IP, interface, lalu bridge, lalu portnya ADD, lalu bridge-nya itu Hayu nge-bridge, lalu interface-nya itu Ether 4, lalu enter. Nah, kalau sudah, kita tunggu si router 2-nya login. Nah, belum ada tampilan login dari si router 2. Oke. Sabar, memang lama. Nah, sudah berhasil. Harusnya sudah mau muncul ini kalau si ininya udah di bawah. Pancing lagi. Nah, kalau sudah muncul, kita seperti biasa admin, lalu enter, lalu N, lalu control C. Kita coba enter dulu agar bisa mengetik. Nah, kalau sudah bisa enter, kita ubah dulu namanya itu menjadi RB2. RB2. Sudah. Kita coba cek pada IP DHCP apakah dia mendapatkan IP dari si router 1. Kita coba cek ya. Harusnya sih dapatnya. Nah, dia dapat IP yang bersumber dari si router 1. Nah, kalau sudah, kita coba nge-bridge si Ether 1 ini, si Ether 1, Ether 2, Ether 3 itu kita gabungkan di si router 2. Caranya seperti tadi, sama. Kalian tinggal interface, lalu bridge, lalu add name. Terus ini masih nge-bridge, masih bridge kita kasih nama bridge, kalau sudah kita gabungkan si port Ether 1, Ether 2 dan Ether 3. Caranya interface, lalu bridge, lalu port, lalu add lalu bridge, lalu bridge-nya yang masih bridge. Interface-nya itu Ether 1, lalu copy Ether 2, copy lagi ini Ether 3. Nah, untuk apa ini? Wait. Aduh. Bentar. Kenapa ini? Mouse klik. Ghost klik. Coba cek di bagian interface port green.
coba print, apakah sudah ditambahkan? Nah, udah tergabungkan menjadi satu segmen ya untuk si Ether 1 dan sampai ke Ether 3. Nah, kalau sudah kita coba si ininya nyalakan si PC 3 dan si PC 4-nya. Ya, dia si PC 4 si PC 3 ini seharusnya bisa dapat IP DHCP server dari si router 1. Oke, coba DHCP harusnya sih dia dapat Dora. Nah, Dora dan coba kita ping ke 88. 888. Nah, dia berhasil ngeping. Dia berhasil. Nah, untuk studi kasus bridge ini cukup sampai sini. Jadi, itu urutannya untuk konfigurasi bridge secara CLI itu kalian menambahkan nama si bridge, lalu pada setelah menambahkan nama bridge itu kalian menambahkan bukan menambahkan, pada bagian port itu kalian memilih port mana yang ingin kalian gabung. Nah, setelah kalian gabung itu kalian kasih IP gateway untuk si Ether 2, 3, dan 4. Lalu setelah itu kalian bikin konfigurasi DHCP server, lalu IP firewall-NAT. Setelah itu kalian tes ping atau tes DHCP, statusnya harus Dora. Terus ngeping ke 88 harus reply. Dan cuman gitu. Dan si router 2 ini berfungsi sebagai switch. Bisa disebut sebagai switch karena dia cuman menghubungkan antara si PC ini ke si router 1. Oke, untuk pembahasan bridge itu cukup sampai sini. Mohon maaf bila penjelasan kurang dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.